Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Unpati, Dr. Berta Jenkue, mengusulkan untuk pembukaan program kampus sehat di Unpati. Hal ini disampaikan dalam arahannya saat bertindak sebagai pembina pada apel kerja rutin yang berlangsung di lapangan Rektorat Unpati pada Senin 4 November 2024. Dekan Berta juga mengatakan, kampus sehat itu penting demi institusi seluruh dosen serta mahasiswa dengan masalah kesehatannya. Selain itu, mengingat di Provinsi Maluku belum memiliki kampus sehat berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berikut ini simak keterangan lengkap Dekan Fakultas Kedokteran Unpati Dr. Berta Jenkue, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Devi Alfiani. Bapak Ibu, saya akan tutup sedikit dengan kampus sehat. Semua rata-rata Poltekkes karena memang dia di bawah Kemenkes, tetapi ada universitas dari masing-masing provinsi. Yang tidak ada cuma Unpati sampai tahun ini. Papua pun ada, Poltekkes dan Unceng. Ternate pun ada, Kendari pun ada. Kita sampai sekarang tidak ada. Saya bacakan 2 PPT saja waktu kegiatan di Kemenkes supaya kita bisa tahu apa pentingnya. Oke. Mengapa kita perlu kampus sehat? 1. Nanti kalau saya bicara dong bilang dokter nih bicara sampai penyuluhan. Kenapa ada kampus sehat? Ini narasumbernya kebetulan UGM yang dipilih ya. 1. Staf pendidik, dosen dan tenaga pendidik yang sakit kemudian meninggal sebelum pensiun di UGM naik dari tahun ke tahun. Kedua, beberapa mahasiswa juga sakit dan meninggal selama masa studi. Ketiga, sebagian mahasiswa 8 di antara 22 di salah satu prodi tidak dapat magang karena tidak lolos tes kesehatan. Berikut, lulusan tidak terserap di tempat kerja karena tidak lolos kesehatan. Dari data UGM punya, 58% dari 611 mahasiswa yang mendaftar kerja. 58% tidak lolos hanya karena masalah kesehatan. Terus, kita juga lihat ya, sebentar-sebentar ada berita duka. Terus kita diamkan saja. Orang kalau belum sakit, Bapak Ibu, saya mau bilang, kadang-kadang tubuh ini parlente badan. Semua ini tinggi-tinggi tapi tubuh rasa nyaman sah. Coba periksa. Saya kalau di rumah sakit ada pasien masuk tidak sadar, tensi 240, gula 400. Tanya istrinya, ibu bapak biasa kontrol di mana? Dokter, tidak pernah karena tidak ada keluhan. Itu yang saya maksud, tubuh badan. Satu lagi, saya kasih contoh yang terakhir saja, atau mahasiswa. Saya kalau kasih kuliah itu sebelum slide keluar saya kasih tanya dulu satu-satu. Saya pas di satu mahasiswi, saya bilang, kamu kok pucat? Pasti kamu HB-nya turun. Teman-temannya semua begini, dok, tidak dok, memang dia begitu. Tidak, saya bantar ke tempat praktek, saya periksa HB. Bapak Ibu tahu HB berapa? 6. Terus masuk rumah sakit transfusi. Ada pasien datang nih HB4, Bapak Ibu masuk ruangan nih mati. Itu lagi ada mahasiswa dari fakultas, dari universitas lain ya datang sama mengeluh. Saya bilang kamu pucat, naik dulu periksa HB. Sama. Lebih soalnya 5. Bayangkan kalau turun terus sampai 2, selesai. Dan akan muncul kelainan jantung. Kami dari fakultas lakukan screening anemi itu di semua SMA. Kenapa kami tidak bisa lakukan? Asal dong buka diri saja. Banyak yang kita bisa lakukan. Usia-usia muda. Kenapa? Karena dia turun secara bertahap. Jadi tubuh tidak kaget, tidak akan ada keluhan. Yang muncul nanti tinggal komplikasi. Jadi mungkin itu Pak Wakil Rektor. Mohon mungkin setelah ini kita aktifkan kampus sehat. Karena hanya Unpati dari proses 2019 sampai sekarang Unpati belum ada ya. Yang kemudian